Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sehat selalu untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, materi kita untuk minggu ini adalah Big Data tentang data collection. Data collection adalah merupakan proses pengumpulan, pengukuran, dan analisis berbagai tipe informasi menggunakan teknik berstandar. Adapun tujuan dari data collection ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data terpercaya sebanyak-banyaknya yang kemudian dianalisis untuk membuat sebuah keputusan bisnis yang krusial. Ketika sudah berhasil dikumpulkan, data ini kemudian melalui sejumlah proses meliputi pembersihan dan pemprosesan data agar dapat digunakan oleh perusahaan. Di dalam data collection ada dua jenis data yang akan digunakan. Yang pertama adalah data primer. Data primer sesuai dengan namanya, yaitu merupakan metode primer, merupakan data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti. Metode ini menggunakan data yang langsung diterima dari sumber utama. Data yang dihasilkan biasanya sangat akurat dan masih berhubungan erat dengan arah penelitian. Sayangnya, metode primer umumnya sangat memakan waktu dan biaya yang dikeluarkan cukup mahal untuk dilakukan. Selanjutnya, jenis data kedua yaitu data sekunder. Metode sekunder tidak membutuhkan pengumpulan data langsung dari responden. Metode ini menggunakan data dan informasi yang sebelumnya dihimpun dari sejumlah sumber, mulai dari buku hingga website dan news platform. Metode primer data collection, yaitu ada beberapa dari metode primer data collection, yaitu ada wawancara, ada teknik projektif, ada teknik Delphi, dan ada kuesioner. Wawancara itu sendiri adalah merupakan teknik peneliti bertanya langsung kepada sejumlah masyarakat, baik dari wawancara langsung atau melalui media komunikasi massa, seperti telepon atau surat. Metode ini merupakan metode paling umum yang digunakan untuk data gathering. Selanjutnya, teknik projektif, yaitu teknik ini pada dasarnya adalah teknik wawancara tidak langsung dan sering dilakukan ketika responden potensial tahu bahwa mereka akan diberikan sejumlah pertanyaan, namun ragu untuk menjawabnya langsung. Selanjutnya, teknik Delphi, yaitu peneliti akan mengumpulkan informasi langsung dari sejumlah penelisis ahli di bidangnya. Informasi tersebut kemudian akan digabungkan menjadi satu opini tunggal yang kuat. Selanjutnya, kuesioner, yaitu responden akan diberikan sejumlah pertanyaan, baik terbuka maupun tertutup, yang berkaitan satu sama lainnya. Selanjutnya, metode sekunder data collection. Dalam metode sekunder data collection ada 3 teknik juga, yaitu ada internet, ada arsip pemerintah, dan ada perpustakaan. Internet sendiri yaitu teknik pengumpulan data yang paling cepat dan mudah. Kekurangannya masih banyak yang menyediakan data bias sehingga kurang dapat dipercaya. Selanjutnya, arsip pemerintah. Ada banyak data yang tersedia dalam arsip pemerintah. Data yang disajikan sudah pasti otentik dan dapat diverifikasi. Meski begitu, tidak semua arsip pemerintah dapat diakses publik. Selanjutnya, perpustakaan. Dari teknik perpustakaan sendiri, banyak peneliti yang mendominasikan penelitian mereka ke perpustakaan. Manfaatkan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi penting dan otentik berdasarkan konteks penelitian yang sedang dijalankan. Di sini ada tujuan dari data kolektif, yaitu pertama membuktikan kualitas. Kegunaannya adalah untuk menangkap bukti kualitas yang memungkinkan analisis mengarah pada perumusan jawaban yang meyakinkan dan kredibel untuk pertanyaan yang diajukan. Tentu saja terlepas dari bidang studi atau referensi untuk mendefinisikan data kualitatif atau kualitatif, data collection yang akurat sangat penting untuk menjaga integritas penelitian, di mana pemilihan instrumen data collection yang sesuai
yang ada dimodifikasi atau yang baru dikembangkan, dan instruksi yang dijelaskan dengan jelas untuk penggunaan yang benar, mengurangi kemungkinan kesalahan. Yang kedua adalah mendapatkan informasi yang valid. Metode data collection yang dianggap sebagai teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data collection dilakukan untuk mendapatkan informasi topik penelitian yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Di sini juga ada fungsi dari data collection itu sendiri, yaitu pertama meningkatkan pemahaman tentang audiens. Fungsi data collection yang pertama yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang audiens. Mungkin sulit atau tidak mungkin untuk mengenal setiap pelanggan secara pribadi, terutama jika menjalankan bisnis besar atau bisnis online. Yang kedua, mengidentifikasi area untuk meningkatkan atau perusahaan. Dengan mengumpulkan data, menganalisis data, membantu untuk melihat di mana perusahaan bekerja baik dan di mana ada ruang untuk perbaikan. Hal itu juga dapat mengungkapkan peluang untuk mengembangkan bisnis. Selanjutnya, fungsi yang ketiga, memprediksi pola masa depan. Menganalisis data yang dikumpulkan dapat membantu untuk memprediksi tren atau pola masa depan, serta memungkinkan untuk mempersiapkannya. Saat melihat data untuk situs web baru, misalnya contohnya mungkin menemukan video yang terus meningkat popularitasnya dibandingkan dengan artikel. Selanjutnya, fungsi yang keempat, lebih mempersonalisasikan konten dan pesan. Saat mengetahui lebih banyak tentang pelanggan atau pengunjung situs, dapat menyesuaikan pesan yang dikirimkan kepada mereka dengan minat dan referensi mereka. Personalisasi ini berlaku untuk pemasaran yang mendesain iklan. Penerbit memilih iklan mana yang akan dijalankan dan membuat konten memutuskan format apa yang akan digunakan untuk konten mereka. Baik, Bapak Ibu, itu tadi materi kita minggu ini tentang data collection, yaitu bagian dari Big Data juga. Semoga penjelasan singkat dari saya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.